Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Firiskita Dewi akan mempresentasikan contoh laporan PTK yang saya unduh. Judul laporan PTK tersebut adalah meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis eksplanasi melalui permainan kata di kelas 11 IIS SMA Negeri 2 Paringin tahun pelajaran 2019-2020 yang diteliti oleh Adi Wahyudi Nur SPD. Baik, hal-hal yang ingin saya presentasikan. Yang pertama, apa yang dilakukan peneliti sampai ia merumuskan permasalahan penelitian. Baik, berdasarkan laporan PTK yang sudah saya unduh, permasalahannya yaitu rendahnya kemampuan siswa dalam menulis teks eksplanasi. Hal ini ditemukan si peneliti setelah ia melakukan observasi, wawancara, dan penilaian hasil belajar. Pada kegiatan observasi awal yang dilakukan oleh si peneliti, bertujuan untuk mengetahui kondisi dalam kelas dan kemampuan siswa dalam menulis teks. Kemudian, si peneliti langsung menggunakan metode yang biasa dilakukan, yaitu metode konvensional, di mana metode konvensional ini adalah metode ceramah, kemudian praktek dalam pembelajaran menyusun teks eksplanasi. Setelah melakukan hal tersebut, peneliti menemukan bahwa rata-rata siswa dalam pembelajaran masih belum terampil dalam penulisan teks eksplanasi dengan baik. Menurut saya, studi pendahuluan yang dilakukan oleh si peneliti sudah tepat dengan melakukan pengamatan terhadap hasil belajar siswa. Dengan melakukan pengamatan terhadap hasil belajar siswa, peneliti dapat melihat bagaimana kemampuan siswa dalam menulis teks eksplanasi. Tetapi, pada studi pendahuluannya, si peneliti lebih menekankan pada kekurangan guru dalam mengajar. Menurut saya hal ini kurang tepat karena si peneliti juga seorang guru, yang artinya dia mengomentari kinerjanya sendiri. Selanjutnya yaitu kecermatan si peneliti dalam memilih teori. Setelah saya amati, peneliti kurang cermat dalam memilih teori yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan penelitian. Hal ini bisa sama-sama kita lihat pada layar bahwa si peneliti tidak mencantumkan ataupun tidak menggunakan teori dalam menjelaskan mengenai teks eksplanasi. Selain itu, teori yang digunakan si peneliti untuk menjelaskan permainan kata tidak mutakhir. Bisa sama-sama kita lihat bahwa si peneliti menggunakan teori tahun lama seperti tahun 1998 dan tahun 1999. Di mana seharusnya teori yang digunakan 5 atau 10 tahun terakhir. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai teknik dan alat pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yaitu alat untuk memperoleh data dan alat ini harus sesuai dengan jenis data yang diinginkan. Jadi, teknik pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti menggunakan teknik tes. Serta alat pengumpulan data yang digunakan yaitu pedoman observasi, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, penilaian, dan dokumentasi. Menurut saya, teknik dan instrumen yang digunakan peneliti sudah sesuai, di mana kita bisa melihat peneliti mencantumkan di dalam lampiran instrumen yang dia gunakan. Ya, contohnya seperti rencana pelaksanaan pembelajaran, di mana ini merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk siklus 1. Selanjutnya, peneliti juga mencantumkan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk siklus 2. Serta dilampirkan lembar observasi, di mana lembar observasi ini merupakan pengamatan terhadap siswa yang terdiri dari nomor, nama, indikator, dan juga skor. Di mana keterangannya yaitu indikator 1, siswa mampu menjelaskan pengertian teks eksplanasi, indikator 2, siswa mampu menulis teks eksplanasi dengan benar. Selanjutnya pada lampiran 3, peneliti mencantumkan instrumen penelitian yang berbentuk tes tertulis, terdiri dari 5 soal. Pada lampiran 4 ada lembar kerja peserta didik, dan yang lembar terakhir itu ada dokumentasi, di mana dokumentasi ini merupakan bukti bahwa telah dilakukannya pembelajaran teks eksplanasi di mana telah dilakukan pembelajaran teks eksplanasi dengan menggunakan metode permainan kata. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu proses pelaksanaan tindakan setiap siklus.
Jadi pada laporan PTK yang saya unduh, terdapat 4 tahapan pada siklus 1 dan siklus 2. Adapun tahapan tersebut, yang pertama, tahap perencanaan, yang kedua, tahap pelaksanaan, yang ketiga, tahap pengamatan, dan yang terakhir itu ada tahap refleksi. Menurut saya, tahapan yang dilakukan peneliti sudah sesuai dengan 4 langkah pokok tersebut. Setelah saya analisis, ternyata tidak terdapat perbedaan tahapan antara siklus 1 dan juga siklus 2 yang dilakukan oleh peneliti. Bisa sama-sama kita lihat hasil dari refleksi pada siklus 1 ini adalah meskipun terdapat beberapa kesulitan yang dihadapi oleh siswa dalam menulis teks eksplanasi, akan tetapi penerapan permainan kata pada siklus 1 ini berjalan dengan cukup baik. Dengan menggunakan permainan kata, pembelajaran menulis teks eksplanasi dapat kondusif. Kemudian pada siklus 2, penerapan permainan kata banyak menuntut peran aktif siswa, baik dalam kerja kelompok maupun yang bersifat individu. Hal ini dibuktikan dengan perolehan hasil belajar siswa yang mengalami peningkatan, dimulai dari pelaksanaan siklus sampai pada siklus 2. Baik, untuk terakhir yang akan saya jelaskan yaitu teknik analisis data yang digunakan. Jadi, teknik analisis data yang digunakan si peneliti adalah deskriptif kualitatif, di mana bisa sama-sama kita lihat pada tabel 4.1. Ini merupakan data hasil belajar siswa pada prasiklus atau hasil data belajar siswa dipraktekkan siklus sebelum menggunakan siklus 1 dan siklus 2. Jadi, siswanya itu berjumlah 26 siswa. Dan juga jumlah siswa yang tuntas belajar itu ada 12 siswa dengan nilai tertinggi 80. Jadi, berdasarkan hasil penelitian kegiatan pada kondisi awal di atas, maka dapat diketahui bahwa kemampuan menulis teks eksplanasi pada siswa kelas 11 IIS SMA Negeri 2 Paringin pada materi menulis teks eksplanasi masih rendah. Ada prasiklus dengan menggunakan ceramah, siswa yang tuntas belajar hanya mencapai 12 siswa. Selanjutnya, ini merupakan tabel hasil pengamatan pada siklus 1, di mana tabel 4.2 ini hasil pengamatan terhadap siswa meningkatnya kondusivitas pembelajaran menulis teks eksplanasi melalui permainan kata pada siklus 1. Jadi, kemudian pada tabel 4.3 ada data hasil belajar siswa dalam menulis teks eksplanasi melalui permainan kata pada siklus 1. Jadi, tabel ini merupakan data hasil belajar siswa setelah diterapkan menulis teks eksplanasi melalui permainan kata pada siklus 1 penelitian tindakan kelas. Di sini kita bisa melihat jumlah siswa yang tuntas belajar itu ada 16 siswa dengan nilai tertinggi 90. Jadi, terjadi peningkatan nilai tertinggi antara prasiklus dengan siklus 1, di mana nilai tertinggi pada prasiklus itu hanya 80, sedangkan nilai tertinggi pada siklus 1 itu 90. Kemudian dijalankan lagi pada siklus 2 dengan tahapan yang sama. Jadi ada tabel 4.4, ini merupakan hasil pengamatan terhadap siswa, meningkatnya kondusivitas pembelajaran menulis eksplanasi melalui permainan kata pada siklus 2. Kemudian ada tabel 4.5, ini merupakan data hasil belajar siswa dalam menulis teks eksplanasi melalui permainan kata pada siklus 2. Di sini kita bisa sama-sama melihat ada data jumlah siswa tuntas belajar itu ada 23 siswa dan nilai tertinggi itu 95. Jadi hasil dari siklus 1 ke siklus 2 itu meningkat. Jumlah siswa yang tuntas belajar itu 23 siswa. Pada siklus 2 ini jumlah nilai tertinggi itu 95. Menurut saya, untuk teknik analisis data yang digunakan ini sudah tepat dan disertai dengan data-data yang akurat. Tetapi peneliti tidak mencantumkan cara untuk menghitung rata-rata nilai siswa. Selanjutnya itu ada grafik 4.1, di mana ini adalah perbandingan jumlah siswa tuntas belajar pada prasiklus, siklus 1, dan juga siklus 2. Hasil akhir dari penelitian ini yaitu dalam jangka waktu yang tidak pendek, penerapan permainan kata dalam pembelajaran berdampak positif bagi siswa, yaitu dapat meningkatkan kemampuannya dalam menyusun teks eksplanasi. Terbukti pada perolehan hasil belajar siswa
yang terus meningkat dari prasiklus hingga siklus 2. Pada siklus 2 masih menggunakan permainan kata. Hasilnya yaitu 23 siswa dapat mencapai ketuntasan belajar dengan nilai tertinggi 95. Jadi hasil akhirnya itu kemampuan siswa dalam menulis eksplanasi melalui permainan kata di kelas 11 IIS SMA Negeri 2 Paringin berjalan kondusif dan tepat sasaran. Demikian hasil presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.